Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Selasa malam Rabu diasuh oleh Ustaz Muhammad Saleh Ibrahim wallahu taala alam, beliau berhalangan mungkin hadir. Kita akan isi kekosongan waktu ini kurang lebih setengah jam ke depan. Kita akan membuka file kembali tentang kisah yang pernah kita sampaikan, yaitu kisah Ashabul Ukhdud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj. Kami akan membaca terlebih dahulu surah Al-Buruj ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas tentang surah ini. Kita sampai kepada kisah Ashabul Ukhdud, yaitu seorang raja yang kejam membakar orang-orang yang beriman kurang lebih 40.000 orang. Kisahnya sudah kita sampaikan tentang raja ini memiliki seorang penyihirnya ini sudah tua. Penyihirnya mengatakan, tolong carikan saya murid supaya saya turunkan ilmu saya kepadanya. Muncullah seorang pemuda yang namanya Waddah. Kemudian Waddah ini mampu menguasai sihirnya, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia berjumpa dengan seorang rahib, seorang pendeta muslim. Kemudian dia belajar juga sama pendeta ini dan dia mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan mana yang benar, apakah ajaran seorang rahib atau ajarannya penyihir ini. Dengan adanya seekor binatang besar, badak ya, yang menghalangi jalan, jadi masyarakat tidak bisa melewatinya. Akhirnya masyarakat meminta tolong kepada anak muda ini. Kemudian disitulah saatnya dia ingin membuktikan mana yang benar di antara pelajaran yang dia pelajari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala meridhoi pelajaran yang diajarkan oleh sang rahib ini. Dia mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaik min hadzal amr faqtul tilka dabbah. Ya Allah, jika engkau lebih menyukai pelajaran seorang rahib itu, maka bunuhlah binatang buas ini. Kemudian dia mengambil batu dan melempar, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala badak itu pun langsung mati dan jatuh ke jurang. Kemudian anak muda ini diberikan
kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk orang yang sudah buta sejak lahir disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir dari kisah itu bahwa raja membuang anak muda ini di gunung, dari puncak tinggi, gunung yang tinggi, kemudian mereka justru yang membawa ini yang hancur. Demikian juga dibawa ke tengah lautan pun tidak bisa, justru tentaranya lah yang tenggelam semua. Akhirnya raja ingin membunuhnya, tapi tidak bisa. Kemudian anak muda ini mengatakan, kalau engkau ingin membunuh aku, maka kumpulkanlah masyarakat, saksikanlah tentang pembunuhanku, ambillah anak panah, kemudian panahlah aku dengan mengucapkan Bismillahi wa rabbi hadal gulam. Katakan demi Allah, demi Tuhan anak muda ini. Kemudian benar terjadi, diambillah anak panah, kemudian dipanahlah anak muda ini. Pertama adalah tidak mengenainya. Raja sempat marah kepada anak muda ini. Kamu jangan coba-coba menipu saya. Kemudian anak muda ini mengatakan, saya tidak menipu siapapun, karena anda ini belum mengucapkan dengan suara yang lantang, suara yang keras. Kemudian benar diucapkan dengan suara yang keras, didengar oleh rakyatnya pada saat itu. Bismillahi wa rabbi hadal gulam. Dipanahlah anak muda itu, kemudian anak muda ini pun meninggal bersimbah darah. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itulah semua rakyatnya mengatakan, amantu bi rabbi hadal gulam. Aku beriman kepada Tuhan anak muda ini. Sehingga raja pun panik. Ya, namanya raja yang berkuasa. Akhirnya raja memerintahkan semua kepada tentaranya supaya menutup pintu-pintu keluar kota, dan mereka dikumpulkan di satu tempat, kemudian dibakar. Jadi ditanyai satu persatu. Di dalam riwayat ketika api sudah menyala-nyala, mereka satu persatu dicemplungkan. Kata Rasulullah SAW, inna haula'i qad akhadhu arwahahum wa innama alqau ajsamahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh-ruh mereka, yang dilemparkan adalah jasad mereka saja. Terakhir, yang paling terakhir masuk dicemplungkan adalah seorang ibu-ibu yang ketika itu membawa anak kecil masih disusui. Ibunya ragu-ragu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak anak kecil ini yang masih disusui ini berbicara. Ya ummah wahai bundaku, la tataraddadi fa innaki alal haqq. Jangan ragu-ragu wahai ibu, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Kemudian akhirnya pun dia menyemplungkan dirinya. Di dalam riwayat yang lain begitu, semua setelah dicemplungkan, api itu melalap mereka semuanya. Jadi api itu naik dan mengepung mereka semuanya, yang termasuk yang membakar pun terbakar semuanya. Sehingga ini siksaan mereka di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi mereka pun akan disiksa di akhirat nanti. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak taubat, maka bagi mereka azab jahannam, siksa di neraka jahanam, wa lahum 'adzabul hariq, dan mereka akan mendapatkan neraka yang menyala-nyala. Ikhwata dimana imani wa rahimahullah, kita janjikan pada saat itu akan melihat apa sih hikmah dari kisah ini. Disebutkan oleh ahli tafsir, di ahli ilm bidzalika ma yuqaribu 24 qaulan. Dzakar Ibnu Jauzi. Jadi Jadi kisah ini disebutkan oleh para ulama kita memiliki hikmah yang begitu banyak, ya. Pelajaran yang begitu banyak yang akan didapatkan dari kisah ini. Yang pertama adalah an-nasihha bit-ta'allum. Sesungguhnya sihir itu dipelajari. Kama jaa fi qissatil malakaini bi Babil Harut wa Marut yu'allimani sihr as-sihr. Sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat di Babilonia, ya. Tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Babilonia itu di mana? Di mana, Pak? Di Irak. Ada pendapat yang lain? Babilonia itu di Irak. Negerinya Saddam Hussein yang digantung dia. Nabi Ibrahim lahir di
Babylon. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat di situ untuk mengajarkan sihir. Loh, kenapa kok malaikat mengajarkan sihir? Iya, supaya tahu bahwa sihir itu seperti itu dan bagaimana cara menanggalnya. Untuk membedakan hatta yufarriq bainal mu'jizati was sihir, sehingga tahu mana mukjizat, mana sihir. Bukan berarti malaikat ini mengajarkan supaya manusia itu menyihir orang, tidak. Supaya manusia itu mengetahui itulah sihir. Sehingga untuk menanggalnya bukan dengan sihir. Untuk menanggalnya adalah dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi sihir itu dipelajari. Siapa saja bisa mempelajari sihir. Tapi perlu diingat, Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang akan membinasakan kalian. Di antaranya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sihir, sihir. Karena orang yang mempelajari sihir hakikatnya adalah mereka bekerja sama dengan jin. Nanti jin itulah yang bekerja asalkan cocok. MOU-nya cocok ini. Jin itu akan mau bekerja asalkan ada perjanjian. Saya mau datang ke rumah orang ini dan menggodanya asalkan kamu setiap malam Jumat menyembelih seekor ayam yang warnanya hitam. Ini ada perjanjian. Baik, yang pertama lah inna sihra bitta'allum. Hikmah yang kedua adalah imkanul ijtima'il khair ma'asyar idza kana syakhsu jahilan bihali syarr kajtima'il iman ma'ar rahib ma'a ta'allumi sihir minas sahir. Mungkin pada diri seseorang itu terkumpul adalah baik dan buruk. Kebaikan dan keburukan itu mungkin. Kalau dia tidak mengetahui yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, mungkin kumpul di dalam dirinya. Karena waktu ini yang mempelajari sihir nggak tahu kalau sihir itu adalah salah dia. Kecuali setelah dia mengetahui, mempelajari tentang ilmu tauhid kepada seorang rahib tadi, seorang pendeta tadi. Jika itu mungkin memungkinkan pada diri seseorang kumpul antara yang hak dengan yang batil. Tetapi kalau itu berjalan lurus, yang hak juga jalan, yang batil juga jalan, maka di sini orang tersebut bisa terkena penyakit nifak. Terkena penyakit nifak, lama-lama dia menjadi orang yang munafik. Yang ketiga, as-salis ijra'u khawariqil 'adat ala aidi du'atil khair li bayanil haqq wa tathbit wa tathabbut fil amri kama qala gulam al-yawma a'lamu amra rahib ahabba ilayya ila Allah am amri sahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan memberikan ilham ya, dan memberikan satu kejadian yang tidak masuk akal, kejadian yang aneh pada setiap dai, mungkin kepada para dai-dai ini. Ini bukan mukjizat, tapi pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan karomah. Karena ketaatan seseorang, karena kealiman seseorang, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada musuh yang dihadapinya sesuatu yang tidak mungkin dicerna oleh akal manusia. Nah, sebagaimana terjadi pada anak muda ini, ketika dia mengambil batu kemudian melempar badak itu, kemudian badak itu menjadi mati. Ini kan Allah Subhanahu wa taala berikan tunjukan tentang kebenaran itu akan senantiasa membawa kepada keberuntungan. Ar-rabi yang keempat, annahu kana amyalu biqalbihi ila amri rahib. Jadi ketika dia mengetahui tentang kebenaran ini, hatinya lebih cenderung kepada kebenaran, lebih condong kepada kebenaran, tidak kepada sihir. Karena setiap kali dia mempelajari sihir, yang ditemukan adalah hal-hal yang aneh. Dan juga harus malam bulan purnama. Kemudian menggunakan media-media. Kalau pelajarannya rahib ini, pelajarannya pendeta ini, tidak diberikan pengetahuan yang jadi kenalkan man Allah, siapakah Allah? Allahu khaliquna wa razikuna. Allah lah yang menciptakan kita, dia yang memberikan rezeki kepada kita. Na'budu 'alal yakin, kita menyembahnya dengan keyakinan. Dia bertanya lagi, walakin la yura, Allah itu kan tidak terlihat. Iya.
li'annahu huwal khaliq hatta yakuna dia adalah seorang dia adalah sang khalik ya, yang tidak bisa dilihat supaya sempurna. Kalau Tuhan bisa dilihat, bukan Tuhan namanya. Tuhan hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Tuhan tidak bisa dibayangkan, dia memiliki jasad begini. Tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Yang jelas kita yakin saja bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam Asmaul Husna, 99 sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah i'tiraful alim bil fadli liman huwa afdalu minhu ka'tirafir rahib lil gulam. Pelajaran yang dapat diambil lagi bahwa pengakuan seorang yang alim, sang guru kepada muridnya tentang kejadian yang diceritakannya, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang murid itu lebih alim daripada gurunya. Karena itu seorang guru ketika melihat muridnya seperti itu, dia pun menghormatinya, tidak lantas mengatakan macam-macam, tidak merasa tersaingi. Itu kalau pelajarannya benar. Kalau ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang benar, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mungkin saja murid-murid kita sekarang ini lebih pandai daripada kita. Kita harus mengakui tentang keilmuan mereka. Jangan sampai kita merasa sombong karena dia begitu. Coba kalau nggak saya ngajarkan, dia tidak akan bisa seperti itu. Ini sudah sombong. Siapapun para pendidik kalau menemukan muridnya ternyata pintar, maka dia harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan disampaikan kepada orang lain. As-sadis yang keenam, ibtila'ud du'at ila Allah wa wujubis sabr 'ala dzalik wa tafawutu darajatin nas fi dzalik. Ujian Allah kepada para dai itu kan ada. Siapapun yang menyuruh kepada kebenaran akan terkena ujian, kena fitnah. Terfitnah di mana-mana. Ini sudah merupakan sunnatullah. Tapi hendaklah dia sabar dan tegar menghadapi ujian-ujian itu. Jangan sampai dia mundur berdakwah. Jangan sampai dia futur, lemah di dalam berdakwah. Dia tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran, bagaimanapun ujian-ujian itu senantiasa datang menerpa dia. Baik ujian yang membahayakan maupun ujian yang sifatnya harta dan kenikmatan-kenikmatan, maka hendaklah dia senantiasa harus waspada. Asabi isnadul fi'il kullahu lillah innama yashfi Allah. Semua yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun pintarnya seseorang, apapun yang dikuasainya, seperti anak muda ini, dia mampu menyembuhkan orang yang sedang sakit, tetapi dia mengatakan karena ketawaduannya, kerendahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang sembuh di tangan dia mengatakan innama yashfi Allah, sesungguhnya yang menyembuhkan kau adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Kemudian yang berikutnya adalah as-samin raddud da'i ila Allah al-ajr ala amali wa hidayati kullu as'alukum alaihi ajr. Ini sempurna, ini paling sempurna. Jadi seorang yang menyuruh kepada kebenaran itu menolak, jadi berusaha menolak apapun yang diberikan oleh madhunya orang-orang yang didakwahinya. Nah, dulu para nabi seperti itu. Akan tapi pada zaman sahabat sudah mulai berubah lagi. Dulu rata-rata di zaman khalifah seperti Umar bin Khattab mengangkat khalifah Sa'id bin Amir, ya hampir setiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau setahun sekali dikirimi oleh sang khalifah sebagai ratib, sebagai insentif yang diberikan kepada mereka itu. Nah, kalau para nabi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan innama akalan ya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan, aman ya Allah, Allah lah yang memberi makan aku. Karena ada seorang sahabat yang ingin mencoba mengikuti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mampu. Rasulullah mengatakan yang memberi makan aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bayanu ruknin asilin fi qadiyyati tawassul wa huwa anna mabnahu 'ala al-iman billah summa du'a wa su'alu 'ala Allah.
menjelaskan tentang tawasul yang benar. Tawasul yang benar. Tawasul yang benar itulah yang pertama dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Tidak bertawasul kepada tempat-tempat yang dianggap keramat itu. Mendatangi kuburan-kuburan kemudian ngaji di situ dan berdoa di situ. Ngapain di sana? Saya bertawasul. Keliru. Tawasul adalah kita melakukan amal-amal kebajikan, setelah baca Quran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersedekah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan doa karena ikhlas semata-mata karena Engkau ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku. Itulah tawasul. Jadi tidak datang ke tempat-tempat yang dianggap memiliki kedudukan di masyarakat. Ziarah tidak ada halangan. Silakan ziarah kepada siapa saja. Tetapi kalau sudah digunakan untuk hal-hal yang seperti ini, tawasul, maka ini adalah sesuatu yang sangat keliru sekali. Kalau seandainya boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, maka Umar bin Khattab akan datang ke kuburan Rasulullah pada saat terjadi musim paceklik, dia akan berdoa di situ. Akan tetapi Umar bin Khattab justru mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ya Abbas, sekarang ini sudah musim panas, belum turun hujan. Berdoalah, sholatlah istisqa. Ini kepada orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apalagi mungkin ada ajaran ritual macam-macam dia. Di negeri kita ini macam-macam ritualnya. Larung saji gitu ya. Kemudian mengadakan acara musim panas supaya datang hujan dia. Padahal orang itu juga sholat. Orang itu juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kenapa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau terjadi musim paceklik, maka perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga Allah menahan hujan itu turun. Atau kita sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini yang dilakukan, bukan melakukan ritual-ritual yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Al-Ashir, yang ke-10 adalah Gubawatul Malik Al-Musyrik Al-Mughlaq qalbuhu Bizulami syirki Haithu zorna fi nafsi annahu alladhi Syafa jalisahu Wa huwa lam yaf'al lahu syai'an Wa kaifa yakunu wa huwa la ya'lam. Seorang pemimpin, seorang raja, kalau sudah di puncak kepemimpinannya, dia akan membenarkan apa yang dilakukan. Ia akan mengatakan kepada pendukung-pendukungnya, ini benar. Pendukungnya pun mengiyakan semuanya. Takut itu dia. Hatinya sudah tertutup oleh kebenaran-kebenaran. Sebagaimana yang terjadi pada raja ini. Ketika mustasyarnya itu, mustasyarnya adalah penasihatnya datang. Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah katanya. Man Allah? Rabbi katanya. Siapa Allah itu? Rabbi, Tuhanku. Oh, berarti aku yang menyembuhkan kamu katanya. Bukan kamu katanya. Allah. Allah huwa Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul alam jami'an. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan seluruh alam ini. Apa kata raja? Awarabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Sombong ya. Karena kebenaran-kebenaran sudah hatinya sudah tertutup karena kegengsiannya. Ini pun pernah terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Adrianus yang ketika itu menjadi penguasa di Roma. Kemudian dia berkunjung ke Philadelphia yang pada saat itu ada gubernurnya Diocletianus. Ini memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga dia ditentang oleh Ashabul Kahfi, 6 pemuda yang pada saat itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berbaiat kecuali 6 orang ini yang tidak mau berbaiat. Semua mengatakan, aku mengetahui bahwa engkau adalah Tuhan. Ketika itu berdirilah seorang pemimpin mereka itu Maximilianus, begitulah dalam riwayat. Dia mengatakan, aku ingatkan, uzakirukum, saya ingatkan kepada kamu, fa inna fi hadzal qaul laysa hunaka rabb siwallah. Tidak ada di dunia ini Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbuka wa rabbuna jami'an.
ana umin billahi subhanahu wa ta'ala. Saya hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marahlah sang raja pada saat itu, kemudian diperintahkan untuk memenjarakannya. Dulu pernah kita setelnya di belakang Ashabul Kahfi, tapi namanya belum selesai, ada 8 CD. Kisahnya sangat menarik sekali gitu, sangat menarik sekali. Dan bisa juga dikasih teman-temannya yang Nasrani itu, biar dilihat itu. Bagaimana Isa alaihissalam itu, bagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam dulu berdakwah. Jadi mereka tidak menyembah Isa, tapi mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, raja kalau sudah merasa benar, maka dia akan menolak kebenaran-kebenaran dari manapun datangnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-luju' ila al-unfi wal batshi indal ajzi anil i'tina anil iqna wal ifham uslubul jahla wal jababirah. Kebiasaan raja, kalau sudah terpojok, maka dia akan menggunakan tangan besinya itu. Namrud kalah berdialog dengan Ibrahim. Apa kata Namrud? Kumpulkan kayu bakar, bakar Ibrahim, biar dia tahu kalau dia punya Tuhan apa tidak. Dibakarlah Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim masih hidup. Sama juga raja ini, suruh bakar semuanya, ternyata dia yang terbakar. Dan masih banyak lagi, ada sekitar 20 hikmah yang dapat diambil dari kita akan pilih yang penting. Yang berikutnya adalah at-tadhiyah bin nafsi fi sabilin nashri ad-da'wah haitsu dalla al-ghulam al-malik ala tariqati allati yatamakkanu al-ghulam biha min iqna'in nas bil iman billah. Pengorbanan seseorang dai sampai nyawa pun dikorbankan ya, demi untuk menyebarkan dakwah ini. Kita perhatikan juga para ulama-ulama dulu ya, di musim-musim perjuangan banyak para ulama-ulama kita yang berjuang. Mereka meninggalkan pondok-pondok pesantren, berjuang demi menegakkan Islam. Sampai jasa-jasa mereka pun harus terbunuh ya. Ruh dan jasanya berpisah. Kemudian yang terakhir adalah hayatus syuhada liwujudid dami wa da'watud diyad makanaha biharakatin maqsudah. Jadi orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia hidup di alam barzah dia. Bagaimana hidupnya? Wallahu ta'ala alam. Termasuk seorang pemuda ini, konon ditemukan kuburannya, darahnya pun masih segar ya. Pemuda ini ditemukan kuburannya bahwa darahnya pun masih segar. Ini menunjukkan tentang kemuliaan yang akan didapatkan oleh para syuhada, orang-orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bertemu dengan Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan darahnya harum dan dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit, 5 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol, silakan. Silakan. Seorang yang nazak ya. Punya apa? Punya ilmu. Dia punya ilmu terus disembuhkan karena lama, karena ada ilmunya enggak meninggal saja. Terus didatangkan ya seorang ulama lah, siapa gitu. Terus gimana Ustaz? Meninggalnya dia itu keluar dari syirik atau masih Islamnya Ustaz? Yang pertama, kalau memang dia jelas-jelas mempelajari ilmu, jelas ya. Jelas ya. Kemudian setelah di terapi, apakah pengaruh-pengaruhnya keluar apa tidak? Keluar ya. Biasanya ya, orang-orang yang punya ilmu-ilmu, yang punya jimat-jimat ini, yang nyimpan-nyimpan jimat dan juga yang pernah ada interaksi dengan para dukun,
itu sakaratul mautnya susah nih. Susah dia. Pernah kita saksikan ada orang sakaratul maut itu separuh badannya sudah dingin sudah lama, 3 hari. Tapi isinya masih hangat. Jadi hendaklah yang memiliki seperti itu segera dikeluarkan. Karena kalau tidak nanti akan menghambat jalannya sakaratul maut. Nah, kalau sekiranya dia sudah misalnya di terapi kemudian dia keluar, kemudian juga dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus berhusnuzon dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dia. Itu saja. Ketika misalnya kita menemukan orang-orang sedang nazak, kita doakan aja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya gitu ya. Yang jelas orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu, apalagi mungkin pernah ada perjanjian, kakeknya mungkin belajar dulu, kemudian kakeknya menurunkan kepada anaknya, kepada cucunya, ini sebelum di akhir hayatnya itu dia berjanji akan menurunkan, mewariskan kepada anaknya, dia belum akan meninggal. Jadi sebelum dia keluar kata-kata itu, ya saya akan mewariskan ilmu ini kepada anak saya. Itu dia belum meninggal, masih tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan sampai kita ini hati-hatilah berinteraksi dengan orang-orang para dukun para normal ya. Demikian juga jangan sampai kita berinteraksi dengan jimat itu adalah isinya enggak karu-karuan ya. Tulisannya juga tulisan Arab yang tidak dipahami. Sebuah nama-nama yang tidak dikenal. Jadi kadang-kadang bismillah dipotong-potong, kemudian ada juga yang kulhu yang dibalik-balik gitu. Hendaklah kita menjauhkan diri kita dari itu, karena kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kita hanya menyelesaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhusnuzon saja, mudah-mudahan orang itu ketika dia meninggal dunia, ya itunya juga sudah keluar ya. Baik. Bisa dipahami ya? Ustaz, mengenai Ashabul Uhdud itu kisahnya itu di zamannya siapa Ustaz? Kenapa? Di zamannya sebelum Rasulullah lah, di para nabi sebelum. Iya, ini kisahnya ini adalah di zaman kekosongan masa fatrah 570 suatu tahun ya, kosong Nabi itu. Baru Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 kan lahirnya. Berarti kurang lebih 6 abad namanya kekosongan, dan di masa itulah kemudian ada pemuda-pemuda yang masih mempertahankan keimanan pengikut Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi mereka mengikuti ajarannya Nabi Isa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadiannya antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya Pak ya. Cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.